warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gaida Nurul Afifah, peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia dengan nomor peserta 2020000767695. Jabatan saya sebagai guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 11 Cimahi, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praktik layanan bimbingan kelompok dengan topik peran gender yang ditujukan kepada kelas 9B sebagai pemenuhan tugas uji kinerja PPG Daljab kategori 2 tahun 2022. Berikut video hasil praktik layanan bimbingan kelompok dengan topik peran gender. Mohon masukan dan saran agar kegiatan layanan bimbingan kelompok yang saya laksanakan akan menjadi lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Kenapa tuh mending gini? Kalau baik-baik saja. Baik ya. Berarti dalam kondisi baik dan fit ya. Berarti siap untuk melaksanakan kegiatan hari ini? Siap kan ya? Siap. Baik. Ya, mudah-mudahan dalam kondisi fit terus Ibu supaya bisa fokus kan ya. Yang namanya fokus itu butuh energi. Nah, sebelum kita mulai lebih lanjut, kita mulai dulu dengan berdoa gitu. Silakan, ada yang mau memimpin untuk berdoa? Repan aja, Bu. Seperti di kelas biasa aja gitu. Jidan ayo. Itu Revan mau Revan? Sebelum melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, terima kasih Revan sudah mau memimpin teman-teman untuk berdoa. Nah, tadi udah Ibu singgung ya, kita di sini berkumpul untuk melaksanakan kelompok. Bimbingan kelompok. Nah, untuk mengawalinya kita akan melakukan permainan. Permainannya namanya sambung kata. Misalkan nih, dari Ibu sambung kata. Kata Ibu ikan. Berarti kamu dari N cari kata yang dari N apa? Kata akhirnya, Bu. Iya, kata akhirnya. Sambung katanya seperti itu. Paham kan? Coba kita coba ya. Dari Ibu dulu ke Iyas. Nanti ke Jidan, nanti ke sini. Paham kan ya? Ibu hitung sampai 3. Mau 5, oke 5. 5 ya. Kesempatan untuk berpikirnya gitu ya. Ibu mulai nih. Dari Ibu dulu. Bintang 1, Belakangnya 2, gajah. 3. Harimau. Iya. Ular. Mulai. Ular, rambut, tali, ikan. Tuh. Ya. Sekarang yang cepet. Itu mah tadi masih percobaan. Ya. Coba Ibu mulai dari kata benda ya, kata benda. Meja. Benda. 1, 2, Benar aja, Bu. 3. Apa aja? Bebas. Ya, Alat. Tali. 1, 2, Nama bendanya, Bu. 3, Ikan. 4, Kan, 1, kantong, 2, 3, N, nanas, 4. semangka, anjing. Dok, hewan ya bener kan? Bukan kata umpatan gitu ya. Berarti tuh Anjing. ya kan tidak salah, memang ada kata ya dari itu anjing. Ya, tepuk tangan. Walaupun mikirnya gitu, anjing. Terus nih tujuannya kali ini topiknya yaitu berkenaan dengan peran gender.
Pernah dengar nggak tentang gender? Enggak. Peran gender. Nah, peran gender ini, topik peran gender ini tujuannya adalah supaya kalian bisa menyimpulkan apa itu yang namanya gender dan peran gender. Lalu kalian diharapkan bisa mengemukakan pendapat atau argumen kalian berkenaan dengan, nanti Ibu akan memberikan pernyataan-pernyataan. Nanti kalian tinggal berdiskusi dan menyatakan setuju atau tidak setuju. Itu aja. Jadi hanya 2, menyimpulkan dan kalian harus bisa berargumentasi berkenaan dengan respon yang kalian berikan. Itu tujuan dari kegiatan kali ini. Nah, topiknya berkenaan dengan peran gender itu kan berkaitan, kalau kalian dengar gender itu apa sih? Gender. Laki-laki perempuan. Ya, laki-laki, perempuan. Kalau gender, iya gender. Pakai G. Kalau bahasa Inggris mah di gender. Kalau bahasa Indonesia jadi gender. Tuh, iya berkaitan dengan laki-laki dan perempuan. Berarti kalau peran gender berarti peran yang dimiliki oleh laki-laki atau perempuan. Itu mas singkatnya ya, singkatnya seperti itu gitu. Tapi akan ada penjelasan lebih jelasnya gitu, lebih rincinya mengenai apa itu peran gender. Nah, adapun tugas kalian nanti langkah-langkahnya, langkah kegiatan itu kalian akan diminta untuk merespon. Nanti Ibu ada daftar pernyataan mengenai laki-laki dan perempuan. Silakan kalian respon setuju atau tidak. Lalu setelah direspon, kalian akan diminta untuk berdiskusi mengapa setuju dan mengapa tidak setuju. Nanti di akhir kita akan sama-sama menyimpulkan gitu mengenai beberapa pernyataan. Sebenarnya yang benar itu seperti apa sih? Nah itu. Jadi tugas kalian, kewajiban kalian menyimak, terlibat aktif dengan kesungguhan supaya nanti istilahnya setiap kegiatan ini kalian bisa mendapat manfaatnya gitu. Nah, kenapa dilakukan dengan kelompok kecil seperti ini? Karena ada akan banyak manfaatnya. Kalau di kelas mah kan kayaknya ngedengerin aja ya. Tidak terlibat aktif. Kalau di bimbingan kelompok kecil seperti ini akan lebih aktif gitu kalian ya. Akan lebih mudah mengemukakan pendapat seperti itu. Kenapa dimintanya settingnya itu melalui kelompok kecil seperti itu. Itu tugas dan tanggung jawabnya kan sebelumnya berkenaan ini. Nah, kalau gitu, kalau sudah tidak ada pertanyaan dan kaliannya paham, kita masuk ke tahap inti. Nah, ada beberapa pernyataan mengenai laki-laki dan perempuan yang sering sekali dilontarkan oleh orang banyak. Pertama, perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, pada akhirnya di dapur dan ngurus anak. Nah, ada yang pernyataan seperti itu. Kalian setuju atau tidak setuju? Coba dari Yas, pernyataan yang perempuan itu Setuju aja. Setuju kalau perempuan itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, pada akhirnya akan di dapur dan mengurus anak. Ya, setuju dengan pernyataan itu. Oke. Terus Revan, kalau menurut Revan pernyataan itu, respon Revan bagaimana? Setuju atau tidak setuju? Atau sangat tidak setuju atau sangat setuju? Revan? Tidak setuju. Tidak setuju. Dirimu tidak? Setuju. Setuju. Cynthia? Setuju. Tidak. Tidak setuju. Tidak. Tidak setuju. Coba tadi yang setuju dulu. Iya, ya setuju. Jidan setuju. Cynthia setuju. Nah, apa alasannya? Yes. Memang kenyataannya begitu. Kenyataannya seperti itu. Kenyataan seperti apa? Karena memang mengurus anak di dapur, Iya. cuci piring kan gitu. Berarti tidak perlu sekolah tinggi-tinggi gitu. Kalau Jidan? Susah mencari kerja, Bu. Susah nyari kerja. Iya, Bu. Kalau Kalau zaman sekarang kan, kalau zaman sekarang. ya kalau zaman dulu tuh kayak gampang gitu cari kerja tuh, Bu. Berarti perempuan tidak boleh
tidak usah sekolah tinggi-tinggi karena konteksnya. Susah mencari pekerjaan, Bu. Oh, jadi ngapain sekolah tinggi-tinggi dah susah. Nyari kerja gue susah gitu. Ya, Bu. Oh, bukan karena harus ngurus anak sama di dapur. Termasuk. Ya, Bu. Termasuk. Cynthia. Boleh aja sekolah tinggi-tinggi, tapi kan nanti juga ujung-ujungnya ngurus anak sama di dapur juga gitu. Oh, berarti Cynthia tidak punya keinginan untuk sekolah tinggi juga gitu. Pengen juga tinggi. Pengen. Ya, tapi kan nanti kalau kan nanti nikah, udah nikah teh kan punya anak terus nanti juga ngurus gitu. Ngurus anak sama kerjaan di rumah. Oke, kayak gitu. Nih, sekarang yang setuju. Yang tidak setuju. Coba dari Revan, kenapa tidak setuju? Karena perempuan juga harus punya pekerjaan yang lebih tinggi. Oh, harus punya pekerjaan juga Ya. gitu. Oke, dirimu? Kenapa tidak setuju? Karena apa ya? Berarti perempuannya harus sekolah tinggi gitu? Iya, harus sekolah tinggi. Kenapa? Karena takutnya suaminya nggak laku. Mana suaminya nggak laku? Kok takut nggak laku gitu? Gimana? Kenapa ya? Mau bantu-bantu? Karena perempuan juga punya cita-cita atau karir yang ingin ditujuin, jadi harus sekolah tinggi. Oke, kayak gitu. Ya, berarti Dipandang rendah juga sama cowok. biar tidak dipandang rendah sama cowok. Coba sekarang pernyataan kedua. Laki-laki itu nggak boleh nangis. Tidak setuju. Jidan tidak setuju. Iya, Bu. Revan setuju nggak? Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak. Tidak setuju. Laki-laki itu tidak boleh nangis. Tidak. Tidak. Oh, berarti semuanya tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Coba. Karena harus membangun mental yang kuat. Kenapa? Karena harus membangun mental yang kuat. Dengan nangis. Tidak harus nahan. Kenapa? Harus nahan. Harus nahan nangis. Berarti setuju atau? Nahan kan apa sih? Kan pernyataannya itu laki-laki itu nggak boleh nangis. Iya. Kamu setuju? Enggak. Enggak. Cowok boleh nangis. Berarti cowok boleh nangis. Yang lain, Jidan. Karena itu memalukan, Bu, dan kayak anak kecil gitu. Kayak anak kecil. Berarti setuju atau? Setuju laki-laki tidak boleh nangis? Tidak. Nah aja. Berarti boleh nangis? Boleh nggak nangis laki-laki? Enggak. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kuat. Karena malu, Bu, kayak anak kecil gitu suka nangis. Oh, berarti dia berarti setuju dengan pernyataan laki-laki tidak boleh nangis gitu. Kayak Raven. Karena laki-laki juga boleh meneteskan air mata. Boleh. Oh, laki-laki juga manusia gitu ya. Coba dirimu, kenapa laki-laki pernyataan kan nggak boleh nangis. Kamu tidak setuju, berarti ya dia. Kenapa alasannya nggak setuju? Karena laki-laki juga punya apa sih? Punya harga diri gitu kan. Jadi gak boleh nangis ataupun gimana ya? Berarti setuju atau laki-laki tidak boleh menangis? Atau nggak setuju? Kalau nggak setuju berarti laki-laki boleh nangis. Kalau setuju berarti laki-laki nggak boleh nangis. Kamu setuju atau tidak setuju? Oh, setuju aja, setuju. Setuju. Ya, berarti laki-laki tidak boleh Menangis. nangis karena Karena laki-laki juga punya harga diri, gak boleh ngerendahin harga dirinya gitu. oh, berarti dengan menangis bisa merendahkan harga dirinya gitu Mungkin di mata orang lain. Iya. Ya, oke. tidak setuju karena laki-laki juga punya perasaan. Ya sama kayak tadi. Sama wae. Jadi laki-laki juga boleh nangis apa karena masalah yang besar atau kecil juga. Oke. Nah, terus nih yang terakhir, pernyataan terakhir. Pekerjaan rumah itu kerjaannya perempuan.
pekerjaan rumah kayak memasak, beberes, nyuci piring itu, terus ngepel gitunya. Itu teh pekerjaan perempuan. Kalian setuju nggak dengan pernyataan ini? Setuju. Setuju. Nggak setuju. Nggak setuju, yes? Enggak. Nggak setuju, berarti perempuan bukan pekerjaan perempuan gitu itu teh. Kadang. Kadang. Laki juga kadang. Kadang. Enggak. Nggak setuju. Nggak setuju. Nggak setuju kalau itu pekerjaan perempuan atau setuju itu teh pekerjaan perempuan? Ayo, setuju nggak? Setuju. Setuju itu teh pekerjaan perempuan. Oke. Nah, tadi terakhir tapi Ibu pengen nambahin satu pernyataan. Mencari nafkah itu kewajiban laki-laki. Setuju atau tidak setuju? Setuju. 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 Oke. Nah, jadi ada tadi 4 pernyataan ya. Nah, di 2 pernyataan itu yang terakhir nih tadi yang nafkah dan pekerjaan rumah. Kenapa sih? Kamu setuju kan ya? Tadi pekerjaan rumah itu pekerjaan perempuan. Kenapa? Karena perempuan mengerjakan rumah, laki-laki mencari nafkah, Bu. Jadi gitu. Oh, Jadi sudah impas. sudah terbagi-bagi gitu ya. Udah Iya. punya bagiannya masing-masing gitu. Iya. Oke, kalau Raven tadi tidak setuju ya? Iya. Kenapa tidak setuju? Karena laki-laki juga bisa membantu pekerjaan rumah. Oke, bisa ya. Bisa. Seharusnya bisa. Kalau Iyas Udah, Bu, tadi kan sama-sama. sama kayak Raven. Dirimu Raven. kenapa tidak setuju pekerjaan rumah itu? Ya karena pekerjaan rumah nggak harus sama cewek aja, cowok juga bisa ngebantuin kayak beres-beres rumah, jadi nggak harus cewek aja. Oke. Apa tadi? Tadi kan kamu tidak setuju Tidak pekerjaan rumah. Ya karena laki-laki juga harus membantu. Harus membantu. Dirimu tadi setuju ya perempuan teh? Pekerjaan perempuan tuh yang namanya beres-beres rumah. Karena cukup perempuan aja gitu yang beres-beres. Laki-laki Oh. mah udah cari nafkah aja gitu. Oh, gitu. Berarti sama Jidan, kayaknya cocok. Sudah punya visi yang sama, Cen. Gitu, oke. Nah, sekarang nih ya, bagi yang setuju dan tidak setuju tadi deh. Yang tadi laki-laki perempuan tidak usah apa? Tidak usah sekolah tinggi-tinggi. Karena apa? Karena akhirnya Tidak perlu dan mengurus anak. kita akan mengurus anak dan beberes rumah. Tadi kan ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Nih kira-kira nih seharusnya seperti apa? Yang seharusnya. Ya seharusnya menurut kalian. Menurut Jidan tetap harus gitu. Perempuan malah nggak usah sekolah tinggi-tinggi gitu. Setengah, Bu. Setengah-setengah. Setengah. Tadi Shena nggak setuju. Ganti-ganti jawaban. Setengah-setengah. Iya. Baiknya gimana baiknya menurut kamu? Apa cuma sekolah tinggi kalau masih aja ke dapur, Bu? Oh gitu. Buat apa sekolah tinggi kalau akhirnya ke dapur? Ada yang mau menanggapi pernyataan Jidan? Kan tadi nggak setuju, nggak kok gitu. Itu balas atuh. Balas atuh. Kan bisa sekolah tinggi-tinggi terus nanti ngerjain rumah sambil belajar gitu. Sambil belajar, bisa ya? Iya bisa. Menurut dirimu berarti perempuan itu Boleh sekolah tinggi-tinggi. boleh sekolah tinggi-tinggi sambil belajar sambil Ngurus rumah gitu. kalau itu gimana Jidan? Nanti kecapean. Oh jadi takut capek gitu istrinya gitu? Ya, Bu. Gitu. Kalau Revan tadi kan beda ya sama Jidan. Karena perempuan juga harus mempunyai pengetahuan yang cukup tinggi. Kenapa? Kenapa? Misi
Suaminya pengangguran. Bisa suaminya pengangguran gitu. Eh, Oh, dirimu tadi kan sebagai perempuan nih satu-satunya yang menjawab setuju dengan itu gitu. Gimana? Gimana menanggapi harusnya perempuan itu harusnya sekolah tinggi gitu. Gimana? Setuju atau tidak setuju? Kenapa? Enggak. Oh, enggak. Berarti kamu mah nggak apa-apa gitu kalau misalkan diam di rumah Iya. ngurus anak itu terus. asal cukup dinafkahin aja gitu. Kalau suaminya tiba-tiba tidak ada gimana? mencuri uang. Terus tidak ada yang menafkahi. Cari suami lagi. Iya. Gitu. Cari suami lagi katanya. Nah, gitu. Oke. Nah, sebenarnya yang namanya gender itu kan beda ya, secara biologis sama secara peran. Kalau ada yang namanya seks, ada yang namanya gender. Kalau seks itu jangan mikirnya jauh. Seks itu ke jenis kelamin. Secara biologis kamu laki-laki perempuan? Laki-laki. Secara biologis kamu laki-laki perempuan? Perempuan kan dari segi biologisnya perempuan, kamu sebagai laki-laki. Nah, kalau peran gender itu biasanya hal-hal atau tugas-tugas atau tanggung jawab yang diberikan oleh budaya atau masyarakat gitu. Misalkan nih, kalau di kita kan yang berperan banyak itu laki-laki dalam mencari nafkah, dalam mengelola ekonomi itu laki-laki. Tapi ada di beberapa budaya yang memerankan untuk mengelola ekonomi itu adalah perempuan. Jadi perempuan yang dikedepankan, kayak di budaya kayak di Padang gitu kan. Di Sumatera Barat itu perempuan yang justru dapat warisan lebih banyak. Terus yang lebih banyak berperan dalam keluarga itu perempuan. Tapi di kita yang lebih banyak berperan adalah laki-laki gitu. Jadi bisa membedakan ya yang namanya jenis kelamin secara biologis itu seks atau jenis kelamin. Lalu ada gender. Gender itu berkenaan dengan peran yang melekat pada laki-laki atau melekat pada perempuan kayak gitu. Nah, coba. Iya. Nih. Ini ada konsep dan peran gender. Nah, tadi teh. Konsep dan peran gender. Itu ada yang secara kodrat sudah dari sananya, ada yang memang diberikan oleh istilahnya nih pengertiannya, ada gender, ada seks, berbeda. Kalau gender itu peran yang melekat, yang dilekatkannya berdasarkan budaya atau masyarakat. Kalau seks itu sudah kodratnya, kan nggak mungkin misalkan laki-laki misalkan melahirkan, kan nggak mungkin. Atau laki-laki menyusui, kan nggak mungkin ya gitu. Atau nggak laki-laki hamil, kan nggak mungkin gitu. Berarti sudah kodratnya wanita itu menyusui, melahirkan, dan tidak bisa digantikan si peran itu. Kan nggak mungkin misalkan aku nggak mau hamil, kamu aja yang hamil gitu kan, ke suami kan nggak bisa. Jadi itu mah perannya peran jenis kelamin, peran seks, dan sudah kodratnya dari sananya seperti itu gitu. Nah, kalau peran gender adalah peran-peran yang diberikan oleh masyarakat, oleh budaya gitu ya. Itu paham kan ya sampai di sini? Terus nih berdasarkan jenis kelamin dan ini gender. Kalau jenis kelamin kan karena kodrati, berarti kita tuh sudah diciptakan dari sananya begitu. Nggak mungkin kan perempuan dan laki-laki itu berbeda.
secara fisik berbeda, organnya pun berbeda. Kan ada rahim perempuan mah. Apakah laki-laki harus ada rahim? Kan enggak ya. Gitu. Dan tidak bisa digantikan nih. Ciptaan Tuhan bersifat kodrat, tidak dapat berubah, tidak dapat ditukar. Nih, berlaku sepanjang zaman dan di mana saja. Jadi walau nggak misalkan di Amerika tiba-tiba perempuan lahir tapi tidak punya rahim gitu kan ya, atau enggak tidak bisa menyusui gitu, kecuali kan ada kelainan secara fisik itu. Di mana-mana kan sama bentuknya perempuan kayak gitu, laki-laki bentuknya gitu, mau di mana pun. Nah, kalau ini kan gender nih, perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan, hasil konstruksi sosial. Jadi dibentuk oleh budaya, oleh masyarakat gitu. Bisa berbeda-beda, misalkan di kita yang cari nafkah laki-laki, bisa aja di negara lain mah ada yang cari nafkahnya perempuan gitu. Terus nih, buatan manusia terus tidak bersifat kodrat, dapat berubah. Kan sekarang mulai berubah tuh. Dulu mah yang kerja tuh laki-laki, tapi kan sekarang mulai tuh laki-laki dan perempuan bekerja gitu. Jadi bisa ada perubahan. Tapi kan yang namanya fisik mah nggak bisa berubah. Perempuan ya udah segitu. Kodratnya dari Allah teh gitu ya. Ketika lahir bentuknya seperti itu. Gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kan seperti perempuan nih. Menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui. Kalau laki-laki membuahi gitu kan. Sebagai sumber gen, pembawa gen kan, laki-laki itu pembawa gen. Ya, seperti itu. Nih. Laki-laki sifatnya maskulin. Kalau perempuan sifatnya feminim. Untuk fungsi produksi, kalau perempuan reproduksi. Untuk ruang lingkup publik dan domestik. Terus tanggung jawabnya laki-laki sebagai pembawa nafkah utama, sementara perempuan nafkah tambahan gitu. Makanya dalam agamanya juga kan ya, kalau kita yang beragama Islam yang punya tanggung jawab paling utama menafkahi adalah laki-laki. Kalau perempuan boleh kerja boleh, tapi sebagai tambahan, bukan menjadi nafkah utama gitu. Ya, itu. Nah, sampai di sini paham kan ya? Gitu. Nah, dari awal sampai sekarang apakah kalian paham, memahami langkah-langkah kegiatan yang kita lewati? Paham kan ya? Itu. Terus yang kedua itu berkenaan dengan setiap kegiatan dipahami diri hujan. Kamu di sebelah ibu tapi Mau tidur, Bu. Hah? Belum tidur. Mau tidur. Ngantuk. Gitu. Nah, jadi dipahami kan ya? Dipahami. Langkah-langkah kegiatannya dipahami. Tadi maksud dulu dipahami. Terus apakah sekarang kalian bisa memahami apa itu gender? Paham? Peran gender paham? Itu beda ya antara jenis kelamin dan peran gender gitu. Terus kalian sudah bisa kan ya mengeluarkan argumen mengenai apa maksud kalian dari setuju dan tidak setuju gitu. Nah, selama mengeluarkan pendapat ada hal yang membuat tidak nyaman? Tidak, nyaman-nyaman saja. Oke, dirimu nyaman-nyaman saja? Nyaman? Adakah yang tidak membuat nyaman, tidak membuat tidak nyaman? Tidak ada? Oke, sip. Yang lain? Tidak ada. Nah, untuk selanjutnya nih, apa yang kalian dapatkan dari pertemuan kali ini? Pengetahuan apa itu gender. Iya, mendapat apa? Pengetahuan. Pengetahuan mengenai apa ya? Peran gender dan gender. Peran gender dan gender. Terus apa lagi? Pemahaman tentang
perbedaan seks dan perbedaan gender. Ya, seks dan gender berbeda gitu. Terus nih, setelah melaksanakan kegiatan ini, apa sih yang ya, akan kalian rubah? Tadi kan ya, antara setuju dan tidak setuju, ternyata setiap orang punya pendapat yang berbeda. Dan peran gender itu bisa berubah. Berarti pandangan mengenai perempuan itu tidak bisa sekolah tinggi-tinggi kan bisa saja berubah gitu. Ini nih, Ibu mau kasih tahu nih. Perempuan itu kan mendidik ya, lebih banyak mendidik dibandingkan laki-laki. Apabila memiliki keturunan. Nah, apabila memiliki keturunan si ibunya bodoh, apakah mau anak kalian dididik oleh orang-orang yang tidak berpengetahuan? Tidak kan ya, berarti perempuan yang terus mencari ilmu justru baik untuk masa depan generasi gitu. Makanya kenapa yang namanya mencari ilmu itu bukan hanya sekedar gelar dan untuk mencari pekerjaan, tapi menambah pengetahuan, meluaskan wawasan, mengembangkan pikiran. Kalau kamu punya bukan suami atau ya, masa laki-laki sama laki-laki. Kalau kamu memiliki istri tapi dia tuh pendidikannya tinggi, misalkan S1, keberatan nggak? Enggak. Itu. Apakah kamu akan menyuruh dia hanya diam di rumah mengurus anak dan mengurus rumah? Tidak, Bu. Enggak. Boleh kerja? Boleh gitu. Ya, seperti itu. Jadi yang namanya peran gender itu bisa berubah, apalagi antara hubungan laki-laki dan perempuan. Kan tadi ya, kalau peran gender itu kan konstruk masyarakat. Berarti apabila kalian menikah dan keduanya punya istilahnya pandangan lain yang berbeda dengan masyarakat, berarti bisa saja berubah gitu dari konstruk masyarakat. Ya, seperti itu ya. Ibu harap kalian memahami. Kayak gitu ya. Ibu harap berdasarkan kegiatan kali ini kalian paham gitu. Yang namanya peran gender itu bisa berubah. Terus kita tidak boleh memaksakan pendapat kita tentang gender kepada orang lain. Misalkan memaksakan kamu misalkan ke orang lain, geus we awewe mah tong sekolah tinggi-tinggi gitu. Ya kan itu berarti pendapat kamu, tapi kamu tidak boleh memaksakan pendapat itu kepada orang lain. Nah, jadi apa nih sekarang bagi kamu gitu setelah kegiatan ini yang akan dilaksanakan, misalnya atau perubahan yang bisa dilakukan oleh dirimu berkenaan dengan peran gender? Apa? Perempuan itu misalkan atau laki-laki itu. Kayak tadi nih, laki-laki nangis boleh nangis gitu kan, sama-sama punya perasaan. Robot dirimu jidan ya boleh sih nahan nangis, tapi kita harus bisa mengekspresikan emosi secara wajar, baik laki-laki maupun perempuan gitu. Tidak misalkan perempuan cengeng, laki-laki nggak boleh nangis, perempuan juga nggak boleh cengeng berlebihan, dan laki-laki boleh menangis gitu. Jalan tengahnya adalah mengekspresikan emosi secara wajar gitu. Terus tadi itu yang nafkah itu kan tadi udah dibahas ya, dalam agama utamanya laki-laki, perempuan sebagai tambahan gitu, tapi tidak dilarang gitu. Kalau kita larinya ke agama, kalau sebagai orang Islam kan panduannya adalah agama. Kalau soal mencari ilmu, sekolah kan baik laki-laki dan maupun perempuan wajib mencari ilmu, baik gitu, tidak memandang gendernya, tidak memandang jenis kelaminnya, laki-laki dan perempuan wajib mencari ilmu. Termasuk di dalamnya adalah sekolah. Coba. Jadi gimana sekarang? Apa yang kalian dapatkan tadi kan ya peran gender. Terus apa sekarang nih? Pantas nggak kalian
menyebut-nyebutkan kamu sebagai perempuan nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Tidak, berarti tidak boleh ada bias, tidak boleh ada pandangan jelek ya. Memaksakan apa? Tidak boleh apa? Memaksakan pandangan kita gender lain gitu ya, pandangan gender kita kepada orang lain. Sip, nah gitu ya. Terima kasih sudah mau berkegiatan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Nah di akhir nanti Ibu harap kalian mengisi angket evaluasi berkenaan dengan apa saja yang sudah didapatkan hari ini gitu. Ya yesnya ya siap ngisi angket gitu. Nah tadi kan ditutup dengan berdoa. Nah kira-kira siapa yang mau memimpin doa? Ya kan tadi udah rekaman pertama, berarti yang kedua yang boleh perempuan juga. Perempuan. Dirimu? Sebelum mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah memimpin teman-teman untuk berdoa. Terus sekarang silakan diisi ini format evaluasi hari ini. Pulpennya ada di Ibu.